warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-kurama wal a'izza, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utaminipun para pinisepuh, hadi sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah baik dari Muspika maupun Bapak pemerintahan desa, Bapak Lurah apa di sini namanya, dan staf-stafnya, Bapak Kapolsek, Bapak Ramil, wa ala muqaddimatihim para masyayikh, para kiai, ibu nyai, jenenganipun si Mbah Yai Ali Rashid Al-Jambari Al-Mukim biadil Qaryah Sumber Makmur beserta ibu nyai Kiai Haji Abdurrahman dari Kediri,
yang berada di sampingnya Mbah Yai Ali Rasyid, kepada semua jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Telawang, beserta baik suriah maupun tangfidiyahnya, beserta semua pimpinan Bandung yang hadir pada malam hari ini, mulai muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, IPPNO maupun Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Telawang, betul ya? Barangkali ada IPNU, tidak lupa dari pengaman kita yaitu Barisan Serbaguna dari Banser, koordinator anak cabang Telawang yang menurut informasi semuanya barusan dibentuk, jadi ibarat kemanten Gris, kemanten anyar. Semuanya yang kami hormati, masyarakat Sumber Makmur dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten kesempatan dalu menika, monggo kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene menapa kula saha panjenengan sedaya saged pepanggihan. Paham Pak nggih kula mau ngomong Jawa, paham nggih? Senajan sebagian arep ngomong angel ngoten nggih. Saged muwajahah wonten menika saah kanthi keadaan ingkang sae menika, ing pangajap dengan harapan mudah-mudahan keadaan ingkang sae menika boten cuma disudahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fit dunya saja. Mudah-mudahan keadaan ingkang sae menika dipun terasaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, sae fit dunya di dunia, juga sae fil akhirah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ditetapkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad, keluarga, sahabat beserta umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia penyelenggara pengajian memperingati tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah yang diadakan di Sumber Makmur ini, di mana kali ini dari pihak panitia dan tokoh agama, tokoh masyarakat nimbali kawula saking telatah Jawa Timur, Kediri, radi mandap malih Pare, mandap malih nggih menika Kecamatan Kepung, Desa Keling, Dusun Ringin Agung. Alhamdulillah keranten kula dipun timbali ngriki saged sowan. Kula niati sowan silaturahim dhateng kaum muslimin muslimat wonten ing Sumber Makmur lan sekitaripun. Mboten kanyono-nyono, tidak ternyana-nyana. Bahasa Indonesia mboten kanyono-nyono, betul nggih? Oh, tidak ternyana-nyana. Oh, tidak sangka-sangka sini ya. Ternyata di daerah Sumber Makmur dan sekitarnya niku priyantun saking Kediri kathah. Yujub wonten dalemipun Pak Supri, nggih. Pak Supri Hatin. Teng riku ternyata lingkungan desanipun Pak Supri Hatin asline mriku Kecamatan Kandangan niku kalau orang Jawa Timur mengatakan umbruan. Umbruan menika kathah. Alhamdulillah
Saya niatkan silaturahim di sini betul sekali. Ada teman lama, teman ngeliwat di pesantren, koncong liwat. Koncong liwat kalau di pesantren namanya koncong gendok. Awas ampun keliru gendak nggih. Mboten konco gendakan mboten wonten niku. Koncong gendok, koncong liwat. Kula wonten mriki tasih kepanggih 3. Wonten niki Mas Miftah boy. Wonten Mas Nur Yasin. Iki dadi kaum ndek niku. Wis pokoke nglawang niku ngoten nggih. Wonten malih sitoke wau pundi niku. Ketua MWCNO pundi Mas? Luluk. Wis ngono kuwi mbok apa mau. Luluk. Iya menika Mas Musirat. Mas Sumirat balik. Mas Sumirat Effendi. Tasih kathah malih termasuk wonten sesepuh mondok wonten pondok pesantren bukaan Kepung Kediri cuma naosipun wonten dusun kula Ringin Agung. Niku mondokipun nalika kula taksih lahir iyik-iyik. Sami nggih Pak, lahir teng mriki nggih tasih bayak iyik-iyik ngoten nggih. Seumur 1 tahun panjenengane mondok wonten nika. Tahun 68 panjenenganipun Mbah Yai Ali Rasyid. Menika kepanggih kula wau nggih. Panjenengane mondok tasih wonten yene pernah tiang leluhur kawula nggih panggih taksih awet enem. Resepipun mengki kula njaluk napa niku kok awet enem. Para sedaya alhamdulillah bingah sanget saged pepanggihan kaum muslimin muslimat wonten ing Sumber Makmur ingkang sedaya kula yakin hakul yakin sedaya punya keinginan kuat untuk bagaimana menjadikan Sumber Makmur dan sekitarnya menjadi desa-desa ingkang menjadi desa atau daerah ingkang maju dalam bidang agamanipun, maju dalam bidang ekonominipun, maju dalam bidang segala-galanya yang terkait dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Buktinipun menika alhamdulillah ditenggani kalih Pak Lurah. Mugi-mugi keranten menika sampun wonten kesinambungan antawisipun umarok kalian ulamaipun. Niki mangke estu dusun Sumber Makmur dados sumber kemakmuran dalam segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang minulya saha ingkang kula mulyakaken, wonten kesempatan menika kula badhe matur panjang napa sekedhik niku dereng pati ngertos kula dereng tangklet kalih Mbah Yai. Priyantun Sumber Makmur menika kaum ibu-ibu menika senenganipun dawa napa cendhek? Ibu-ibu niki kok sami kalih teng Palangkaraya nggih. Napa senging Palangkaraya? Seragamipun. Oh, benten nggih. Seragamipun kemarin dari Palangkaraya seperti ini ya. Ibu-ibu muslimatnya. Apa seragam muslimat Kalteng itu seperti ini? Betul, ketepatan podo ngoten nggih. Oh, ngoten. Kalau ini namung semerep seragamipun kok ngoten. Remenipun dawa napa cendhek, Bu? Kok bapak itu senjawab? Padahal bapak iku lak sak duwene gitu. Lek bapak-bapak niku lek tekoki remenane suwe napa sedilu, Pak? Yang ngriki jujur-jujur alhamdulillah. Mila mangke menawi kirang dawa panjenengan dawaaken lek kurang cendhek wis kedawan jenengan ungker. Leres nggih? Leres nggih? Hadirin hadirat ingkang minulya saha ingkang kula mulyakaken. Kula panjenengan sedaya gesang wonten ing donya menika
sebagai manusia naminipun al-insan menika kagungan wazifah. Napa? Wazifah, tugas. Wazifatul insan, tugase menungso wonten donya menika namung kalih. Sing pokok namung kalih. Inggih menika setunggal ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngabukti dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih inggih menika memakmurkan bumi, imaratul ard, memakmurkan bumi ingkang kula saha panjenengan tempati menika. Setunggal ibadatullah, nomor kalih imaratul ardi, memakmurkan bumi. Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi wazifah, tugas penting? Yang pertama adalah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten tidak ada manusia yang hidup wonten ing alam donya niki sedetik pun yang lepas saking pitulungane Gusti Allah. Bahkan lebih kecil daripada detik. Kalau di pesantren ada namanya detik, ini dakikoh ya nggih. Ada sawani, ada sawalis, itu ukuran di bawah detik. Tidak ada yang bisa lepas saking pitulungan lan nikmate Gusti Allah. Kula panjenengan saged ambekan niki nggih krana nikmat dan rahmate Gusti Allah. Cobi umpami ada beberapa menit tidak diberi pertolongan oleh Allah rupa iso ambekan, kira-kira napa Pak? Hasilnya dut napa ot dari udara? Ot dari wassalam wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nggih. Alam semesta menika, al-alam kalau di pesantren namanya al-alam masiwallah. Alam niku asale saka bahasa Arab alam. Cuma bahasa Indonesiane menika muni alam, ain rada angel nggih. Malih alam. Padahal kalau di bahasa Arab kan alam itu artinya lain. Alam dengan alam sudah lain. Alam itu artinya sakit. Tapi kalau alam ainnya panjang, itu artinya masiwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasa Arab. Bahasa Arab niku wonten panjang pendek, wonten makhraj, tempat keluar harf yang harus benar-benar dijaga. Antara a dengan a berbeda. Alim dengan alim berbeda. Alim orang yang berilmu. Kalau alim sakit, pedih. Jadi kalau punya anak panjenengan jenenge api-api lek jenenge bapake ditakokne Mbah Yai Ali Rasyid diparingi nami Alimuddin. Alimuddin. Dadakno lek nulis Alimuddin akan berbeda 180 derajat artinya. Alimuddin orang yang alim dalam bidang agama, tapi kalau Alimuddin orang yang berpenyakitan agamanya. Nauzubillah min dzalik. Ini bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, ini alam, alam ainnya panjang, bukan alam. Kalau alam panji, gendero, ya. Ini alam adalah masya Allah. Saklintune Gusti Allah niku namanya alam. Alam semesta niki asalnya tidak ada, terus pada akhirnya ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada terus pada akhirnya ada, itu pasti butuh yang mengadakan. Ini kejaran logika mawon mater. Lek wong duwe akal gelem mikir, itu mesti kesimpulan pemikirannya adalah bahwa makhluk ini pasti membutuhkan al-khaliq yang menciptakan. Maka orang-orang dahulu sampai ahli-ahli filsafat Yunani kuno semacam Sokrat, Erosato,
kalau bahasa Latinnya Aristoteles. Dengan mengandalkan, dengan berpijak kepada pemikirannya niku nggih saged membuat kesimpulan sampai pengertosanipun mencapai keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Cuma karena tidak tersentuh oleh wahyu yang dikaruniakan oleh Allah kepada para anbiya dan mursalin, maka tidak tahu siapa al-khaliqnya. Menungso niki saged ngertos bahwa penciptanya adalah namanya Allah niku gara-garane Allah nggih menika paring wahyu dhateng para mursalin, para rasul. Mulai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ngantos dumugi Nabi Syekh Ibrahim, kula jujuk-jujuk mawon, Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya turun ayat Qul huwallahu ahad. Sing paring mangertos bahwa al-khaliq yang menciptakan alam semesta adalah namanya Allah niku senes akal. Akal boten nutut ora roh. Karena ndak tahu, tanpa ada sentuhan wahyu, maka orang-orang dulu ada yang menganggap bahwa pencipta itu api, dianggap Tuhan. Ana gerumbul teng mriki napa nggih gerumbul nggih? Napa Mbah Yai? Oh sami ta nggih? Oh tiyang Jawi ta nggih? Oh nggih pun mboten usah rame-rame wonten nggih. Gerumbul sing angker nggih dianggap penge, lautan bebas dianggap penge. Bahkan ada di umatnya Nabi Musa niku pedet emas dianggap pengiran. Niku karena tidak tersentuh oleh wahyu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ana rembulan dianggap pangeran, srengenge dianggap pangeran. Sinten? Ummate Nabi Ibrahim. Sanes Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah punya keyakinan bahwa matahari itu Tuhan, rembulan itu Tuhan, tidak pernah. Itu umatnya saja, umatnya yang masih butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya yaitu Ibrahim. Niku akal sudah sadar bahwasanya ini ada penciptanya, tapi mboten ngertos sinten penciptane, asmane sinten. Yang memberikan tahu adalah para anbiya mursalin sampai diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunya malah sok kembalinya teng swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula amin ya rabbal alamin. Wan. Jadi kula panjenengan sedaya tugasnya wazifah ibadah. Lah ibadah menika macam-macam. Ibadah carane ibadah namanya syariah. Syariatin Nabi Adam sampai syariatin Nabi Muhammad yang semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala niku modelipun mboten padha. Mboten padha niku beda niku mboten. Contoh mawon nikah. Nikah dalam syariat Nabi Adam dibolehkan dulur tunggal kandung, tunggal bapak, tunggal ibu. Wong Jawa ngarani tunggal alu, tunggal lumpang. Sing lumpang ki ya sapa, sing alu ya sapa ngoten nggih. Mungkin wong Kalimantan iki sing alu bapak-bapak, sing lumpang ibu-ibu. Leres Bu nggih. Mana merontal ibu-ibu niku nyuwang kula mendeli koyo aku dialani lumpang. Kinayah Bu, persemon. Kenapa dibolehkan tunggal bapak, tunggal ibu? Karena orang-orang menungso. Lalek ora diolehne terus oleh sapa? Nah, oleh iblis. Jenenge iblis. Oleh malaikat gak mungkin. Nggih. Nggih. Pada akhirnya turun menjadi banyak sekali dan akhirnya terus matur sampai pada era Nabi Musa alaihi salatu wassalam menika model utawa syariatipun Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan pernikahan menika nggih disesuaikan dengan era dan zamannya.
Zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam menika dipun kisahaken ketika yang berkuasa dari orang-orang non mukmin, yaitu diktator yang paling utama yaitu Fir'aun, nggih, niku punya undang-undang siapapun yang melahirkan anak laki-laki kudu di cetes ya. Bahasanya kerennya napa niku? Abur silak cik diplotot teng iki ngoten nggih. Kok lahir kok lanang kudu dipateni. Lek wedok dijarne sampai gede. Sehingga di waktu menika dunia niku mayoritas didominasi oleh kaum Hawa. Maka syariat Allah berupa pernikahan sesuai dengan kebutuhan ketika itu wong lanang umat Nabi Musa dipun parengaken nikah priyantun estri setunggal utawa luwih setunggal tanpa ada batas. Mau loro, telu, papat, saya muridek pokok kuat mboten napa-napa. Kenapa? Hikmahipun seandainya mung lanang berdiolehi nikah siji, ndahne acara aku mentolo omong wong adon akeh sing nganggur. Halo? Leres Bu nggih? Sing nganggur napane Bu? Waktu berlalu, seterusnya sampai datanglah Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ini lahir dari rahim ibu yang suci, tidak tersentuh oleh siapapun, tidak punya suami, tapi melahirkan Nabi Isa suci, meteng gak duwe bojo tapi ora disentuh oleh wong lanang. Beda karo wong sakniki, kadang tim Jawa niku ora duwe bojo tapi duwe anak. Hah? Tim Jawa maksudnya tim Jawa. Ini bukan aib dulu. Nah, demi menghormati sang ibu Sayyidah Maryam, maka syariat nikah pada zaman Nabi Isa ini bahwa laki-laki tidak boleh poligami. Nikahe bojone gur siji tek siji ndil. Ora leh loro pemane telu. Demi menghormat kepada kaum perempuan, yaitu Sayyidah Maryam. Waktu berjalan terus sampai datanglah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene rada ngetok ireng. Terus mestinya kalau di kitab sunnahnya itu kita ambil jarak antara kaki kanan kiri hanya kira-kira sakilan, sejengkal. Nggak perlu ketika sholat mesti begini, nggak perlu. Hanya kira-kira saja. Nangke jenengan terus bar pengajian anggar sholat ngene, pindah maneh ngene maneh, tas kenek kon ndi ya. Oh kenek kok pengajian ndi sing anane Pak Lurah. Itu sekarang modelnya gimana? Begagae ombo ngomen. Panjenengan lek sholat teng ngene dalan-dalan, maksudipun ning masjid pinggir dalan. Mboten ning dalan-dalan. Ning rest area kok engko imame kok ngene. Ah alamat tidak podo iki wong. Pun bolak-balik kula angger imam dhewe kok ngombo ngene. Engko langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Akhirnya sholatnya mulai lah tenanon malian. Sebetulnya dia punya alasan. Kenapa itu diambakkan itu dilebarkan. Alasannya ini agar supaya nanti kalau jamaah ini biar mepet. Biar ndak ada renggang yang kira-kira bisa dipun lebeti cempe iblis. Jadi kira-kira ada renggang sekian sakilan sak cempe itu nanti kan hilang fadilahnya 27. Itu memang betul. Tapi caranya kan nggak seperti itu. Lek kono rejok ini ya ditarik ini kita. Orang ini. Lah kalau seperti ini
bener kene mepet lah, tapi terus antarane kiwa tenemu kon ombo. Lah kuwi lek cempene bener gak liwat kene, tapi liwat kono. Akhire nyaplok manukmu. Kuwi iblis ora ya luwih pinter. Aku lek liwat kene aku seneng kuwi. Gandul-gandule iku. Ini diogrek-ogrek, maka butuh ini ajaran taklim. Salat kedah tetap belajar, sallu kama ra'aitumuni usolli. Demikian juga wudunya dan seterusnya. Supaya mangke saged wujudat tamah. Salat kita sempurna. Amin ya rabbal alamin. Lho niku. Salat mawon sakniki enten sing ogrek-ogrek. Ajaran-ajaran dari leluhur kita, ulama-ulama kita, wali songo dan seterusnya. Diteruskan sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai ke generasi Kiai Hasyim Muzadi dan seterusnya. Niku wonten sing bahasa Joshuanya diobok-obok, airnya di obok-obok. Termasuk carane begagah, luwih nemen. Niku diobok-obok jenenge. Belum akidahipun. Keranten teng Indonesia niki lek zaman Pak Harto niku ya patut kita syukuri. Aliran-aliran ketika zaman Pak Harto itu tidak sederas ini. Macam-macam, paling yang ada itu hanya NU Muhammadiyah. Niku mboten ngafir-ngafir, no, berdampingan biasa. Ya biasalah, gesek sedikit-sedikit, tapi nggak sampai ngafir no. Wonten mawon LDI itu berubah gonta-ganti kelambi. Sampai akhirnya rodok-rodok gabung, terus malih rodok diolehi, ngoten namanya nggih. Ngoten ganti kelambi. Tapi begitu Pak Harto lengser, ganti era reformasi, maka undang-undang yang untuk membuntoni aliran-aliran dari luar, daerah luar negeri masuk ke Indonesia tidak ada. Kalau diadakan jenenge jadi tabrakan HAM, hak asasi manusia. Pada akhirnya macam-macam. Maka di Indonesia sekarang ini ada Islam itu yang Islam ini termasuk musibah yang kanan kiri. Islam yang satunya musibahnya Islam garis keras, yang satunya Islam garis bebas. Yang mayoritas adalah Islam garis pas. Jadi ada bebas keras, ada bebas, ada pas. Mal murad bil Islam garis pas, yaitu Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam garis keras. Kenapa dikatakan garis keras? Karena kaku lek memahami Al-Qur'an, Al-Hadis lek terlek saklek titik-titik apa wae. Ini prinsip mereka. Apapun perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, dan tidak diperintahkan Rasulullah, maka bid'ah. Dalile terus siji, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ngene. Khotbah ning kono-kono nggawane dalil siji tok, rawine sapa mbuh gak roh mergo entuke ning tanggalan. Karena majalah. Wong dudine finnar mawon kleru, wong nar kok ngeten. Itu berarti nggak tahu bahwa anar itu tahtal aradin, di bawah bumi. Retorika pidato niku lek neraka ya mudine kiwa aja lho, tengen lek tengen swarga. Iku lek retorika pidato, bijine gak pas kowe lek ngoten ya. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Kaku. Kalau benar seperti itu, maka mudah untuk mematahkan. Itu kaidah yang tidak dikatakan oleh ulama-ulama besar. Sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu, tabi'in tidak pernah, tabi'in dan ulama-ulama salaf maupun khalaf tidak ada yang seperti itu. Itu munculnya adalah dari kelompok garis keras, kelompok Wahabiyah. Kalau memang seperti itu, maka harus konsekuensinya mereka harus berani menanggung resiko. Apa? Nyuwun pangapunten. Quran niku menurut sejarah dan ini terbukti. Niku zaman Rasulullah, kalau singkat mawon, zaman sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, niku penulisanipun bidunil ashkal wan nuqat.
tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Quran biyen niku gundul-ndul. Ora ana titik pembeda antara ba, ta, sa, kha, jim, ha, ndak ana bedane. Nggih. Sa ndak ana bedane. Zai dengan ro ndak ada bedana. Sin karo shin ndak ada bedane. Dadi wis mlunus ngoten mawon. Harokat ora ana titik pembeda mboten wonten. Rasulullah tidak melakukan karena Rasulullah tidak bisa menulis. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabatnya, itu beri tanda harokat, fathah, dhamma, kasrah, wa ana titik antar, tidak pernah. Niku zaman biyen. Jadi Masahif Utsmaniyah, Mushaf Utsmani niku nggih mboten enten titike blunus. Loh, niku pada akhirnya krono Islam berkembang pesat di luar dataran Arab, akhiripun kan terus bingung. Macane piye? Nggih. Lah tulis dalika orang titike iso diwaca oleh Arab, dalkul kitabi iso, dalakal kitabu iso, zalikal kitabu nggih saged, dan artinya berbeda-beda niku mengke. Maka suatu ketika ada seorang tabib kuno, zaman era-era belum ada tulisan pembeda Arab, titik-titik itu belum ada seorang tabib masyhur mengandalkan uteke gak gelem beguru, nemu resep tulisane iku asline al-habbatus sauda'u dawa'un likulli da'. Habbah sauda, jinten hitam itu obat segala penyakit. Tulisane krana ora ana titik itu al terus gambar ha terus renggat terus ngeten bunder, hak bunder. Niku lek diwaca krana gak enek titik bisa diwaca secara lugat Arab, Pak. Niku lek pengalaman Arab, sayange niki cek rong anu niki nggih. Rong ngantuk alhamdulillah. Isa diwaca al-jannatu maknane taman atau surga. Bisa diwaca al-jinnatu maknane jin utawa edan. Diwaca al-junnatu maknane tameng perisai. Bisa diwaca al-hayyatu maknane ula. Diwaca al-habbatu maknane bijian. Mestinya al-habbatu sauda biji hitam jinten ireng. Dadakno krana gak enek sakalnya, sakal harokat, dan juga tidak ada titiknya, dia langsung mendapatkan resep, nggak ditanyakan kepada orang yang lebih pintar, dia baca al-hayyatus sauda'u, ular hitam adalah obat segala penyakit. Seketika itu ngumpulnya ulo ireng kabeh dikumpulnya kecuali ulone dhewe. Dibuat ramuan kangge tombo, ditambahne pasiene, akhirnya wassalam. Itu ada cerita seperti itu. The Quran ngoten niku. Akhirnya wong luar Arab tidak bisa maca. Pada akhirnya ada seorang tabi'i, seorang yang penuh takwa, orang yang soleh, artinya tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariah. Niku memberikan titik pembeda zal di titik, neng dhuwure siji lek dal mboten. Ra karo zayu di titik, lek zayu di titik, shin di titik telu. Ngoten nggih? Tuh, niku titik-titik. Terus akhir-akhir niku wonten sing nambahi harokat. Tahun 200-an atau berapa itu harokat. Lho niku ketika seorang tabi'in generasi ketiga berarti, generasi kedua dari sahabat tabi'in itu memberikan titik, waktu itu Sayyidina Ali masih ada. Ulama-ulama sahabat masih ada. Tidak ada satupun yang ingkar. Padahal Rasulullah tidak perintah, Rasulullah tidak melakukan. Berarti undang-undang yang menyatakan apapun yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan Rasulullah, itu pasti bid'ah, haram. Kalau haram bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti neraka. Lek ngono Qur'ane pembusak iku harokate, pembusak titik-titik. Sahabat tahu, tabi'in melakukan itu, sahabat-sahabat yang alim-alim tahu bahwa ini memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namanya beda, ngono ya, bid'ah. Tapi tahu bahwa bid'ah ini bid'ah hasanah, artinya perilaku yang tidak dilakukan Rasulullah,
tidak diperintahkan Rasulullah, dalam kalangan sahabat tidak berani lakukan, itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah menika awit zaman sahabat pun ngertos bid'ah menika wonten sing apik ana sing ala. Bahkan untuk netik ning Al-Qur'an niku memberi harokat iku bid'ah hasanah wajib. Jajale upama ora wong mesti harokati pepek enek titik-titik ngono teko Indonesia ya lek maca cek paten pecotot cek paten pecutut apa maneh gak enek haroka tera enek titik ndahne ya malah ngono tok ya nggih terus nggih maka wajib itu memberikan itu lho mereka ndak sadar sapa kelompok grup sebelah sing garis keras niku wis apa-apa haram nggih apa-apa haram masyaallah bahwa jimat barang lu haram niku ciri niki enten jimat nggih asma'an niku lho ali-ali di asma'i enten nggih banser-banser kan sok ngoten nggih ngoten jere apa kuwi batu akeh apa iku asma'ane Mbah Yai Ali Rasyid haram musyrik jadi lek nggo ali-ali asma'an musyrik ngono nggih karena apa karena meyakini itu bermanfaat lek ngono sampean TKI sampean nggo SIM barang KTP berapa? Mau numpak pesawat nggak SIM enggak? KTP enggak? Bawa. Kenapa? Ini ada manfaatnya apa? Biar nanti ditanya di sana kan selamat ini dari nggih apa betul? Oh musyrik kamu berarti. Lek pancen gawa jimat rupa ali-ali di asma'i musyrik berarti gawa SIM, gawa KTP ya padha ae ono. Kan musyrik mboten ngoten niku. Musyrik niku tidak seperti itu, tidak semudah itu. Banser-banser nggawa ali-ali asma'an itu enggak meyakini bahwa pencipta manfaat dan madarat adalah ali-ali. Mboten panggah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lantaran suwe ruqyah, suwe yai-yai, niku asnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah teng riku. Amin ya rabbal. Mboten musyrik niku. Masya Allah gampang menusyrik. Wah niku grup sing keras, enak sing grup bebas. Bebas niku ya Allah. Lek teng mriki tahlilan bid'ah haram, manakiban bid'ah haram nggih. Yasinan, gerumbul-gerumbul kan Nabi gak tahu ngono bid'ah haram. Sampai usolli niku lho diharam-haram nih. Itu orang-orang NU kok usolli Rasulullah tidak pernah usolli ketika sholat. Niat itu di hati. Jawaban jangankan Rasulullah, kami warga NU ketika sholat tidak pernah membaca usolli. Nah itu usolli itu kan sebelum sholat gitu. Wayah sholat ya bener bid'ah. Wayah Allahu Akbar usolli fardhu ya haram. Aku ngerti wisan ngoten lho nggih. Dengan jawab lho kami warga NU ndak pernah ketika akan sholat membaca ketika sholat membaca usolli. Jangan ketika akan sholat, ketika sholat membaca usolli. Lah itu padha usolli. Delok anda ora tahu. Wah sholat maca usolli. Lah iku lak sadurunge. Sunnah Pak mazhab Syafi'i. Melafatkan niat itu niat wudu, niat sholat, niat zakat, niat poso, niat haji. Melafatkannya sunnah wis titik. Untuk apa? Liyusa'idal lisan al-qalbah. Biar lisan kita niku nolongi atine niki lho nggih. Soal niat nggone ati dituntun karo lisan. Lho ngoten lho nggih. Ono marai ora dong niku ya. Ngoten nggih. Niku ngoten iki sing ngarom-ngaromne apa-apa niku. Alah masyaallah mah. Niki lho sarungan ning sore polok niku lho langsung haram rokok. Atus Mbah Yai niki seneng iso. Jadi lek panjenengan ngadeg sarungan utawa celana ning sor polok langsung ndrokon. Oh enak temen. Swargane tek dhewe tok. Sing sitoke bebas, tahlilan monggo, nggih. Manakiban monggo. Salat monggo, ora salat. Hubungan laki-laki perempuan dengan nikah monggo. Tidak dengan melalui nikah nggih mong. Kumpul wedhus apa kebo mong. Niki jenenge garis bebas. Dan di antara garis keras karo garis bebas ada yang menjadi mayoritas muslimin seluruh dunia, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka
pada kali ini dan akhir daripada matur kula tekankan, monggo kita kalau memeluk agama Islam jangan punya pendapat pokok Islam, tapi dibalik harus Islam yang pokok. Niki betul. Aku sekolah pokok sekolah, harus sekolah yang pokok benten. Pokok sekolah iya wis mbok paham mbok ora mbok turun sekolahan pokok sekolah. Tapi kalau sekolah yang pokok ini berarti serius ya. Datang rajin, ya. Sebelum gurunya datang dia datang, ketika gurunya menerangkan dia serius mendengarkan dan berusaha untuk memahami, setelahnya disinaon. Ini ku sekolah yang pokok. Islam yang pokok artinya yang top markotop adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda dengan pokok Islam. Pokok Islam itu ya, Islam itu kalau di Jawa ada Islam LDII, ada Islam DTP, ada Islam, kalau di Pare ada Islam Sabto Dharma, keyakinan, hanya 8 keyakinan ya. Lek isuk madhep ngetan mandeng srengenge. Ada Islam Dharma Gandul, itu di Pare, Pak. Sing Pare nggih kula nggih. Loh, sing saya pikirkan, lek Islam Dharma Gandul, lek dharmane gak enak lah ya malah Islam Gandul. Islam Persis ada, Islam Muhammadiyah ada nggih. Islam Syiah ada Islam Wahabiyah. Itu kan pokok Islam. Tapi jangan pokok Islam, tapi Islam yang pokok. Yaitu yang didawahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat saya ini besok akan pecah belah, berfiksi-fiksi menjadi 73. Yang 72 halqa. Halqa itu adalah ciloko. Illal wahidah, kecuali yang satu, siapa? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah karena didawahkan Rasulullah ini pada akhirnya kerebutan kono yang ngarani Ahlus Sunnah wal Jamaah, kene ya Ahli Sunnah wal Jamaah. Tinggal siapa yang bisa membuktikan. Kita harus bisa membuktikan Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah inilah yang kalau di Indonesia ini yang benar-benar apa yang didawahkan Rasulullah, karena dengan data-data yang valid sejak zaman sahabat, tabi'in, semuanya tercatat di kitab-kitab, dalam kitab sejarah maupun kitab-kitab akidah maupun kitab fikih ya, maupun tasawuf, semuanya ada sanadnya, mata rantai guru ini dari sini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, itulah para rawuh ingkang saged kula aturaken pada malam hari ini menawi kedawan panjenengan konkret lek kurang Jawa panjenengan dawakaken. Terima kasih kepada semua pihak, terutama banser-banser yang semangat ya. Harus semangat banser ya. Karena untuk khidmah kepada agama. Nanti kalau khidmah kepada agama, ini janjinya adalah nanti Anda semuanya akan maktum dikhidmai pula. Artinya apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Anda mengikuti diklat SAR? Ya, ini sudah berapa kali? Kalau ada lagi tetap ini kita ikut karena menambah wawasan keilmuan kebanseran. Demi menjaga keutuhan NKRI yang harga mati ini. Karena memang sekarang kita dibutuhkan organisasi. Kenapa? Kalau Nabi sudah ada, Rasul Nabi sudah ada senjatanya, yaitu mukjizat. Para wali-wali Allah dalam mendakwahkan diberi kedikdayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karamah. Orang-orang biasa apa? Organisasi. Kalau sudah ada organisasi maka akan kuat. Keputusan-keputusan pribadi dengan keputusan yang sudah merupakan jama'i organisasi maka akan pengaruhnya kuat apabila diputuskan dengan organisasi. Sudah maklum kebanseran, keansoran, ke-NU-an ini adalah al-haq, sesuatu yang hak dan benar. Tidak perlu saya terangkan kebenarannya di sini karena memakan waktu sampai subuh nanti ya. Tapi kebenaran tanpa ada koordinasi yang betul, dikatakan al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batil binizam. Sesuatu kebenaran tanpa terkoordinir dengan benar maka bisa jadi dikalahkan oleh kebatilan
yang nanti yang kebatilan itu dikoordinir dengan serius. Apa kebatilan? Yaitu akidah syariah di luar Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka masif di dalam memperjuangkan dengan sistem dan mekanisme dan koordinasi yang sangat kuat. Maka pada akhirnya ya mudah-mudahan tidak, tapi ya mudah-mudahan di Indonesia tetap selama Ahlussunnah wal Jamaah yang mendominasi dimanapun, negara manapun, tentu negaranya aman. Wong Jawa lek ngarani aman Sulaiman. Amin ya rabbal alamin. Sebab enggak kisruh. Kalau di luar Ahlussunnah Jamaah pasti ndi wong sing nganggo undang-undang positif hainane menungso manut ude tauhid. Maka mulai presiden sampai Pak Lurah bahkan sampai Pak RT RW diarani tauhid kabeh pejabat desa rakyat. Itu bukan ajaran Ahlussunnah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid niku ya identik dengan iblis lah. Ngoten nggih. Alhamdulillah sudah dilarang. Tapi meskipun dilarang organisasinya, ideologinya tetap kita harus waspada. Nah, ini perangnya perang ilmu, Pak. Maka generasi muda NU ini harus mengisi kajian-kajian ilmu. Ada nanti Aswaja NU Center Ahlussunnah wal Jamaah yang menggodok keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada ini alumni dari Agung mana ini dia yang ahli Aswaja ini Ustaz Nur Yasin tapi belum mengeluarkan taringnya mereka orang duwe bolo. belum ikut di KNU-an kayak iya. Ikut ya. Ikut di sana sih. Ini Aswaja loh, bukan Azwaja loh ya. Azwaja biro-biro bojo wacan ya. Dan mawon saya muga-muga saged dados ilmu kula panjenengan ingkang manfaat maslahah. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Sedaya khilafan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.